muliakan orang-orang yang kami tuakan, para sesepuh, pimpinan kampung, juga seluruh jamaah Masjid Nurullah, takmir Masjid Nurullah, dan keluarga besar di sekitar Masjid Nurullah, juga para pemirsa melalui streaming kami di media sosial kami. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya dan juga dengan segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama beribadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, langsung saja surah Thaha ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilayna annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla qala faman rabbukumaa ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Qala mana ya? Fa'tiyahu sause pikantuk dawuh saking Gusti Allah untuk mendakwai Raja Fir'aun yang sombongnya kelewat batas, mengaku sebagai Tuhan dengan berbagai macam bekal dan doa spiritual saking Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun fa'tiyahu mongko nuli nekanono sira Musa dan Harun ya ing Raja Fir'aun faqula lan ngucapo sira wahai Musa dan Harun. Niki nek cara mufrate kan faqul ngoten nggih. Kaya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq niku kul satu orang. Karena dua orang kula. Ngoten. Dalam bahasa Arab itu huruf ilat itu ada 3, alif wawu ya. Alif wawu ya niku nek fi'il amar niku ilang. Qala niku enten alife, nggih. Tapi nek napa niku dadi amar kul. Nah, kana dadi kun. Nah, ngoten. Kun fayakun nah ngoten ngoten niku. Tapi mungkin nek pun 2 orang ketok melih. Asale kul dadi kula. 2 orang. Niki filosofine ngeten. Kula jenengan nggih nek dhewean untuk diri kita sendiri aja sok ngetok-ngetokne ngoten lho maksudnya nggih. Jadi huruf ilat itu simbol kangge kula jenengan nek ajake perlu dirahasiakan untuk pribadi kita niku enggak usah dipamer-pamerke. Lah engko nek wis ana kancane lah niki saling memberitahukan, memberikan motivasi ndak apa-apa. Nah itu, wah sampean niku ahli ngaji, aku kepengin untuk sampean. Ngoten. Tapi nek terus awake dhewe diunggul-unggulke, oh sak petemon iki gak ono sing paling apik kejaba aku. Simo Puman Baru gak ono sing paling ganteng kejaba aku. Oh Raffi Ahmad e kelewat tok. Nggih. Padahal asline nggih eleke mboten karuan, demit ora ndulit, grandong ora nyolong gitu. Niku. Mulane kula jenengan
niki cara bahasa Arab, kula niku nate di filosofi nahwu sorof tata bahasa Arab itu ternyata mengandung napa nggih? Unggah-ungguh akhlak yang luar biasa Bapak Ibu. Kados dene huruf Jawa. Ana caraka apa itu ya? Data sawala monggo botonga ya. Itu. Kula jenengan wong Jawa lali ya Pak tradisi Jawa nih gitu. Nah itu. Nggih. Baik. Fa'tiyahu faqula. Ngucapa sira Musa dan Harun, ngucapa ngeten, inna sak temene kami Musa dan Harun rasula. Dua orang utusan. Utusan sinten? Rabbika. Aku wong loro iki utusane pangeranmu wahai Firaun. Niku untuk menegaskan bahwa Raja Fir'aun walaupun mengaku sebagai Tuhan, sebetulnya Fir'aun itu bukan Tuhan. Makanya langsung secara terang-terangan, aku ikut utusannya pangeranmu. Kono aja ngaku-ngaku sebagai pangeran, dapuranmu koyo ngono. Ngoten cara kasarane. Faqula inna rasula rabbik. Ya, utusannya pangeranmu. Utusannya Tuhanmu ya Tuhanku juga. Iki. Terus fa'arsil ma'ana. Fa'arsil niku dari arsala yursilu. Lagi-lagi bahasa Arab Bapak Ibu ngapunten. Dalam bahasa Arab itu satu kata penuh makna. Nggih, kaya dene wong Jawa, satu kata penuh makna, Pak. Arsala niku nek hubungane kalih surat, arsalal khitab, arsalar risalah niku jenenge ngirim surat. Nek arsalar rasul mengutus Rasul, ngaten. Tapi nek arsala dalam arti terkait dengan hukuman seseorang, nggih, ada seseorang yang diikat, lalu ikatannya dilepas, lah itu fa'arsil. Lah niki, lepaskanlah. Nggih, fa'arsil, maka lepaskanlah. Makanya nek wong Jawa itu sing ngarani sampeyan niku mursal, nggih. Mursal niku nek mboten ngertos artine iso berbahaya lho, Pak. Wong mursal niku artinya bisa bagus kok. Nggih. Ngapunten. Lali aku jenenge, Mas Murjani ya. Nggih. Niki jenengan saged kula arani mursal. Napa tegese? Orang yang diutus. Tolong ya sampean kirimno jadwal tarawih nggone Pak Khazin umpama. Itu berarti jenengan mursal. Orang yang diutus untuk mengirim surat. Nah, kenapa orang yang jahat, orang yang berbuat maksiat, orang yang blakrak disebut mursal? Karena itu maknanya adalah orang yang terlepas dari hidayah Allah. Kon niku mursal rek, kon dadi ape gak gelem kon niku. Mabuk tok ae. Ngono miras malah arepe diresmikno. Untung sudah enggak jadi, nggih. Barokah para ulama, para kiai. Mursal sampai niku. Mursal di sini maknanya adalah terlepas dari petunjuk Allah, dari kebenaran. Maka di sini fa'arsil ya ma'ana Bani Israel. Lepaskanlah bersama kami nggih Bani Israel. Bani Israel waktu itu dibelenggu, ditahan, dikekang, dikungkung oleh kebijakan jahatnya Firaun. Nggih, terjajah, terintimidasi oleh keangkuhan dan kesombongan Firaun. Lah oleh Nabi Musa sama Nabi Harun yang satu suku, satu bangsa Israel ini, lalu kemudian diajukan kepada Firaun, tolong saya ini utusannya Allah, tolong lepasen tiang-tiang sing mbok belenggu niku untuk bisa berangkat bersama kami, ya. Kemana? Ila Syam. Diajak hijrah ke Syam. Ternyata Rasulullah di antara mengikuti sunnahnya Nabi Musa, jamaah sekalian, itu nggih niki. Nggih. Jadi ternyata jauh sebelum Rasulullah itu Nabi Musa sudah pernah hijrah ke Syam, sehingga Rasulullah kemudian juga diperintahkan ziarah ke Syam. Syam niku negara pundi sakniki, Pak? Nah, Syria, gitu. Negara Syria. Yang sekarang juga sempat terjadi hiruk pikuk dan sebagainya. Nah, niku hadirin sekalian rahimakumullah, maka disuruh melepaskan ini untuk berangkat bersama Nabi Musa dan Harun untuk diajak berziarah, berhijrah ke negeri Syam Syria. Wala tu'adzibhum, ya, wala tu'adzibhum, dan jangan engkau siksa mereka. Terus ngeten. Ayat ini sebetulnya dalam tafsirnya ini
Amarahumallahu ayyaqula lahu situ jumalin. Gusti Allah ketika mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun ini dibarengi dengan 6 kalimat. Nggih, 6 wasiat. Pertama, inna rasula rabbik. Kami ini utusan Allah. Yang kedua, fa'arsil ma'ana bani Israel. Yang kedua. Yang ketiga, wala tu'adzibuhum, dan jangan engkau siksa mereka. Terus kita jenengan pirsa nggih, Firaun itu kebijakannya apa, Pak? Cara menyiksa orang-orang yang dijajah Bani Israel itu. Nah, membunuh bayi laki-laki. Jadi sampai orang pokoknya wong sak simo pemahan kene ana sing meteng ditunggoki kali pasukane. Didengke mawon. Engko kok lahir wedok dijarke. Nek lanang dipateni. Nggih, di antaranya itu. Di samping juga kejahatan-kejahatan yang lain. Wala tu'adzibuhum. Ya, iki sing keempat. Lalu yang kelima, qad ji'naka bi ayatim mir rabbik. Ya, teman-teman ingsun wong loro niki, Musa dan Harun niki mendatangimu wahai Firaun. Itu tidak tangan kosong. Melainkan bi ayatim mir rabbik, ay bi hujjah, dengan satu dalil yang benar. Bukan sekedar omong doang, tapi memakai dasar. Ada pedomannya, Bapak Ibu. Terus wahyune Gusti Allah yang dibawakan oleh Musa dan Harun ini tidak sekedar datang dengan sendirinya, itu tidak, tapi dengan perintah Allah dibarengi dengan wahyu Allah. Makanya Kanjeng Nabi juga demikian, Bapak Ibu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Saya ini ya manusia biasa. Ya dahar, ya ngunjuk, ya rabi, ya di anak, ya di putu, niku Kanjeng Nabi. Hanya saja Kanjeng Nabi diberikan wahyu, kan ngeten. Nggih, diberikan wahyu. Niki, nah termasuk ketika terkait dengan apa yang diajarkan Nabi Musa dan Nabi Harun yang disampaikan kepada Firaun ini termasuk dengan hujjah supaya tidak dituduh bahwa Nabi Musa dan Harun ini tidak neko-neko. Dianggap nanti mengada-ada, Pak, gitu. Makanya ngapunten, Ustadz, siapa yang kemarin tanya itu? Ustadz Qadirin, nggih. Ustadz Qadirin kemarin kan tanya tentang bagaimana cara-cara sholat witir, Pak. Saya itu sampai kepikiran sampai di rumah itu. Ya, takutnya yang saya terangkan itu salah. Nggih. Ternyata Bapak Ibu, jadi karena begini, menyampaikan satu hukum itu harus dengan dasar yang jelas. Kalau memang Al-Quran dari ayat berapa, surat apa, kalau memang hadis riwayat siapa, kalau dari ulama, maqalah qaul ulama yang mana. Nah, ternyata Bapak Ibu ngapunten, karena ini sering terjadi polemik di masyarakat kita. Nggih, ono sing model salat witir apa itu satu kali langsung 3 salam. 3 salam. Napa? 3 rakaat 1 kali salam. Ada yang 2 rakaat salam ditambah lagi witir 1 salam. Nggih. Ternyata setelah saya telusuri di hadis fikih ya, Pak ya, itu ada 3 cara melaksanakan salat witir itu, Pak. Nggih. Dan ini insya Allah sama-sama benar. Yang pertama, cara yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, bahkan Imam Maliki mengatakan orang yang tidak melaksanakan salat witir model seperti ini dikhawatirkan tidak benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa niku? Ya salat witir sing kados jenengan itu. Nggih, 2 rakaat salam, lalu ditambah lagi satu rakaat. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Nggih, dari Ibnu Umar, nggih, itu disebut dengan salat witir fasol. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yufassilu baina syaf'i wal watri bitaslimah. Jadi Kanjeng Nabi niku ketika witir niku memisahkan antara 2 rakaat dengan 1 rakaat itu dipisah dengan 1 salam. Jadi 2 rakaat salam dipisah ya kan, terus ngadeg meneh 1 rakaat. Yang tidak sepakat dengan hadis ini hanya Imam Al-Hanafi. Al-Hanafi memakai hadisnya Muslim, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam witra bi khamsin la yajlisu illa fi awakhiriha. Nggih, ini disebut dengan
witir wasol. Jadi ada witir fasol, ada witir wasol. Fa sama wa niku pun beda. Nek fasol niku dipisah dengan satu salam, nggih. Tapi kalau wasol dilanjutkan 3 rakaat sekali salam. Ya itu pernah dilaksanakan, pernah itu. Tidak selalu. Jadi Rasulullah pernah witir 5 rakaat, Pak. Monggo nek jenengan badhe nderekaken 5 rakaat. Wong 3 rakaat kadang mesti late lho. Salate tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ngono sik pilih-pilih kok. Golek masjid sing 11 rakaat. Nggih. Nah, 3 rakaat itu jamaah sekalian. Makanya ngapunten panjenengan kalau bisa tarawih nanti, nggih, usahakan golek masjid sing rakaatnya lebih banyak, Pak. Insya Allah lebih banyak itu pahalanya juga lebih banyak. Jangan ada kemudian yang bantah harus 11 rakaat, kalau tidak 11 enggak sah. Tidak begitu. Walaupun yang 11 juga sah, 8 rakaat ditambah 3 witir. Tapi ya pahalanya segitu. Lek cara yai kula ngendikane malah ngene. Apa kok milih 20? Sebab nek 20 iki, engko nek umpama kok sing diterima 20 rakaat, berarti kan pas. Lah nek sing diterima 8, kan jadi turan rolas. Seperti itu, ya. Tapi terlepas dari itu yang jelas ada hadisnya, ada dasarnya. Ini yang dimaksudkan dengan bahwa inna qad uhiya ilaina. Ada Kanjeng Nabi Musa, ji'naka bi ayatin mir rabbik. Nggih, termasuk terkait dengan witir ini, nggih. Ini sepatus lebih yakin, lebih mantap bahwa panjenengan mau 2 rakaat salam ya monggo, 3 rakaat sekali salam nggih, monggo. Ndereki Imam Al-Hanafi. Enten malih berdasarkan tabi'in, bukan sahabat. Ya, ada namanya seorang tabi'in bernama Abul Aliyah. Abul Aliyah ini justru melaksanakan, beliau mengatakan begini, kami pernah diajarkan para sahabat Rasulullah SAW bahwa witir itu kamis lil maghrib, kayak dini sholat maghrib. Berarti tetap 1 kali salam, tapi 2 rakaat tahiyat awal. Nah itu juga boleh. Cuma hadisnya lebih kuat yang 2 hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi seandainya ada yang sholat seperti itu ya monggo. Lek cara Imam An-Nawawi, ya, kalau bisa witir itu jangan disamakan dengan sholat wajib. Nah di sini dasarnya adalah hadza witrul laili wa hadza witrun nahar. Sing 3 rakaat dipisah dengan tahiyat awal itu adalah witir malam, yaitu sholat witir. Tapi kalau maghrib itu dianggap witrun nahar, sholat witir fardu yang menjadi penghujung terakhirnya siang. Itu seperti itu. Okay? Jadi ini yang harus kita pegang teguh, seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Yang kelima, qad ji'naka bi ayatin mir rabbika. Kami datang dengan hujah yang kuat dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga supaya Fir'aun ini percaya bahwa datangnya Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun ini tidak main-main. Nah yang keenam, dibekali dengan wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu utawi keselamatan iku alaman ing atase wong ittaba'a kang nderekaken al huda, petunjuke Gusti Allah. As-salamata minal azab. Orang yang dikatakan selamat dari azab Allah adalah orang yang mengikuti hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pernah. Jadi di samping Nabi Musa, Nabi Harun pernah memberikan satu wejangan kepada Fir'aun seperti ini. Rasulullah juga pernah, Pak. Ketika ingin mengislamkan, mengajak Kaisar Romawi. Dan Rasulullah itu pernah waktu itu sudah berdakwah ke raja atau Kaisar Romawi dengan mengirim surat, Pak. Suratnya ngeten ini, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadza min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hirqal azimir Rum. Ya, kaisar yang menjadi tokohnya Romawi, ya. Salamun ala manittaba'al huda.
selamatlah orang yang mengikuti hidayah Allah amma ba'du. Terus beliau mengajak fa inni ad'uka bid'ayatil Islam. Saya mengajak engkau wahai kaisar Romawi untuk masuk agama Islam. Ngaten. Nggih, fa aslim maka masuklah Islam, taslam maka engkau akan selamat. Nah, karena aslim itu kalau jenengan masuk Islam, kalau jenengan beragama Islam, dari kata aslama yuslimu Islam, itu berarti menjamin keselamatan. Keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, dan keselamatan lingkungan kita. Makanya Islam niku Bapak Ibu dalam konteks rumah tangga ada ku anfusakum wa ahlikum naro, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Kalau dalam konteks bermasyarakat ada Islam yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Nggih. Ini maka aslim taslam. Masuklah agama Islam, maka engkau akan selamat. Yes. Terus yu'tikallahu ajraka marratain. Di samping akan selamat, Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Loh, bayangkan. Nggih. Jadi orang yang masuk Islam, ini juga perhatian buat para mu'alaf. Nek kula jenengan Islam tradisional, Islam keturunan, niku ganjarane nggih namung situk Islam kula jenengan. Tapi nek sing masuk Islam karena mendapat hidayah, karena berusaha merengkuh hidayah Allah, itu justru pahalanya 2 kali lipat, jemaah. Ini yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa mengikuti hidayah Allah ini, tapi juga kita tidak boleh memaksakan mereka untuk mengikuti ajaran Islam. La ikraha fiddin, kan ngoten, gitu. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kalau jenengan mengislamisasikan orang yang sudah beragama juga tidak boleh. Nggih. Tapi ketika ada orang yang masuk Islam, harus kita terima dengan baik karena mereka justru mendapat 2 kali pahala daripada Islam kita. Niku ngoten nggih. Tapi kok jenengan aja terus ngene. Nek ngono aku tak mlebu agama Buddha sik ae rek, marun masuk Islam. Ya aja. Niku jenenge wis disengaja. Beda lagi. Padha kali ngeten. Aku cek untuk warisan teko bapakku. Bapakku gak mati-mati tak patenane ae. Lah niku malah gak untuk warisan. Ya, jadi salah satu yang menjadi penghalang warisan itu satu, ketika beda agama. Yang kedua, ketika terkait dengan pembunuhan. Ya. Jadi yang tadinya mestinya dapat hak waris karena dibunuh, maka tidak mendapat warisan. Kan ada Pak seperti itu. Wah, bapak kesuwen gak mate-mate. Dipateni. Lah ini nauzubillah summa nauzubillah. Nggih. Ini. Begitu juga ketika Rasulullah pernah Bapak Ibu, karena ada seorang manusia munafik yang mengaku menjadi nabi, sinten Mas? Musailamah. Ya. Musailamah panggilannya apa? Al-Kadzdzab, kan gitu. Kata-kata Musailamah itu saja kan sebetulnya julukan yang paling buruk, Pak. Musailamah itu nek cara Islam beneran kan muslim, nggih. Tapi nek Musailam ya, itu Islaman. Apalagi Musailamah ada tak marbutohnya. Jadi dia Islam tapi sok etok-etok Islam, asline mboten Islam. Tokoh dedengkotnya munafikun niku. Munafik niku nggih Musailamah itu. Nah, karena saking mendustakannya ayat-ayat Allah dibikin-bikin, dia mengaku sebagai nabi tandingan. Jadi tandingan-tandingan itu tidak hanya zaman sekarang, Pak. Jadi sekarang kalau ada satu partai politik yang katanya mau diapakan itu ya? Di boikot apa ya? Wal alam ya, misalnya seperti itu. Tidak hanya sekarang. Ya. Zaman dulu sudah terjadi. Jadi sampai ada orang mengaku menjadi nabi, yaitu namanya Musailamah. Lah karena kebohongannya itulah, maka kemudian dipanggil Al-Kadzdzab. Orang yang banyak bohongnya. Ya, orang yang banyak dustanya. Lah ini Rasulullah mengajak Musailamah supaya sadar. Lah yang dipakai Rasulullah ya sama dengan tadi itu. Dan Rasulullah kemudian menyindir satu ayat agar Musailamah ini sadar gitu loh. Jadi dawuhe ngeten setelah menyampaikan surat min Muhammadin ila Musailamah al-Kadzdzab salamun alaika
manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah Allah. Fa innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Gusti Allah. Niki saking ayat ya, Pak. Tapi jenengan hati-hati. Nggih. Ada loh orang yang berpedoman bahwa tanah ini misalnya ya, rebutan tanah ngoten, padahal bukan haknya. Tahu-tahu merasa dimiliki. Lah begitu ono sing wis merasa duweni tanah ini, tiba-tiba ngomong, "Iki lho tanahnya pangeran." Dasarnya ayat ini. Hati-hati. Nek sepotong akhirnya apa? Fa innal arda lillah, bumi niki milik Gusti Allah. Akhirnya ngawur aja ya, enggak bawa sertifikat, enggak apa-apa, tiba-tiba tanahnya orang dimiliki. Alasannya apa? Iki teke pangeran. Padahal di sini lanjutannya yurisuha mayyasha'u min ibadih, yang diwariskan, yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki, ya orang yang berhak. Nah, wal aqibatu lil muttaqin, akibat satu kebaikan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dimotivasi ngeten niki karepe Musailamah ben sadar ngoten, ben dadi wong Islam tenanan, Islam yang berdasarkan takwa dan iman. Tapi nyatanya luput sembur, Musailamah tetap menjadi munafik ya, dan nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berislam secara kafah, Islam yang dengan hidayah Allah. Mugi-mugi kula jenengan tansah dipun paring ridho Allah dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nih qad ji'naka bi ayatin mir rabbik. Wassalamu ala manittaba'al huda. Yang keenam, selamat dari azab Allah karena mengikuti hidayah Allah. Ternyata Fir'aun tetap tidak bergeming ya. Fir'aun tetap dengan kesombongannya sehingga pada akhirnya mendapat azab Allah berupa apa, Pak? Tenggelam di Laut Merah. Ya, Laut Merah. Jadi disebut Laut Merah itu ya karena berdarah-darahnya Fir'aun kada bi ali Fir'auna wa alihi itu. Kaum-kaumnya Fir'aun, pengikut-pengikutnya itu tenggelam semua, mati di situ. Nah, satu Fir'aun ini kemudian diabadikan oleh Allah sampai sekarang, dimumikan, masih utuh jasadnya. Supaya apa? Menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Ngono ku lho wong modelene ingkar. Nggih, diketokne diisin-isinke kali Gusti Allah. Ngoten. Bon, hadirin rahimakumullah. Masih kuat untuk lanjut, Pak? Masih nggih? Allah subhanallah. Nggih. Inna qad uhiya ilaina. Lanjutnya, inna saat temene kami Musa dan Harun qad uhiya, teman-teman diberi wahyu ilaina kepada kita, kepada kami, annal azaba, sesungguhnya azab Allah niku alaman kanggo wong kadzaba, yang mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Musa dan Harun, nggih, wa tawalla, dan berpaling. Terus azab itu diberikan kepada orang yang menentang ajaran Allah, yang berpaling dari kebenaran-kebenaran yang diberikan Allah. Seperti itu. Lah, dikai dawuh ngeten iki, jawabe Firaun ngeten, qala. Ngomong sapa, ngucap sapa Firaun. Faman, ya. Iki ngapunten tadi sudah saya sampaikan, wong Jawa niku lak satu kata penuh makna ya, Pak ya. Nek jenengan napa niku lek terhadap Kanjeng Nabi nggih dawuh ngoten nggih. Tapi berhubung ini Fir'aun ya aja mengatakan dawuh, apa? Ngomong ngono nggih, utawa ngucap. Syukur-syukur gak muni gacor. Nggih. Jadi kala ngucap sapa Fir'aun, ngucape ngeten, "Faman rabbukuma?" Sapa pangeranmu? Lho ngoten. Jadi itu mengandung unsur bahwa, loh aku ki wis pangeran, lho kok kamu duwe pangeran? Lho pangeranmu terus sapa? Kan ngoten. Nah, niki padha karo adu argumentasi. Famar rabbukuma ya Musa. Sapa pangeranmu wahai Nabi Musa? Ya, qala dijawab sama Nabi Musa. Rabbuna utahe pangeran kita yaitu allazi a'ta kullasyai, zat sing maring segala sesuatu. Zat yang memberikan segala sesuatu kepada semua makhluknya. Saiki
Fir'aun ini bisa enggak menyerupai Tuhan yang disebutkan oleh Musa ini? Dia mengaku sebagai Tuhan. Apa yang dia berikan kepada makhluk seluruh dunia? Apa yang diberikan kepada, jangankan makhluk seluruh dunia, manusia tok niku lho gak iso. Gitu. Lah dia jadi raja kan hanya sekitar Mesir itu saja. Itu sudah angkuhnya luar biasa. Makanya kula jenengan niku nek cara ngendikane wong Jawa niku mboten oleh sombong niku ngoten, aja dumeh niku tok mawon, Pun. Nggih, aja dumeh dadi raja, dadi pemimpin, dadi tokoh gitu. Terus sombong, angkuh niku tidak boleh. Sehingga seakan-akan dia mempertanyakan, ada enggak Tuhan selain saya? Lalu terus apa pangeranmu? Yaitu Rabbunal ladzi a'ta kullasyai'in. Nggih, khalqahu yang telah diciptakannya, summa hada mongko nuli maringi pituduh lho, Pak. Nggih. Gusti Allah niku nek menciptakan makhluknya, niku sudah diprogram sedemikian rupa. Menciptakan nyamuk nggih, niku dilalai diparingi petunjuk kali Gusti Allah. Pernah enggak kula jenengan membayangkan, lah ya nyamuk iku lho. Wong ya ora tau becak, ora tau nyopir, ora tau dadi kerja kantor gitu. Lho kok iso nemokno panganane iki lho. Dadi napa, Pak? Pendonor darah. Nggih, darah kula jenengan disedoti kali nyamuk lho, bayangkan. Cicak niku lho, cicak gitu. Jenengan nate pirsa ta? Cicak gawe jas terus pergi nang kantor, bank atau apa. Tapi dikai panganan karo Gusti Allah. Ngantos nuwun sewu, lho, kebo sak bodho-bodhone sapi, kerbau, kambing gitu. Orang dia akal ya, Pak. Tapi kenapa bisa beranak pinak? Lho kok ya roh nek dalane ngonoan iku nang kono kok ya roh lho niku lho. Gitu. Lek dipikir-pikir. Sehingga bisa berkembang biak. Gusti Allah maringi ilham, maringi hidayah. Ya napa carane kucing ngemiki anake lho. Karuan menungso wong pernah kursus kok. Ada kursus pranikah niku enten lah wong binatang nikah apa wong. Syukur mangane diarani kumpul kebo. Padahal sing kumpul kebo rame kebo tok ya wedhus barang ya gak ada nikah. Ya sakno kebo kadang-kadang tinggi dalil, tinggi alasan pembenar, tinggi alasan. Lah niki lho ngapunten, ini khalqahu summa hada. Apa-apa yang diciptakan Allah niku diparingi hidayah kali Gusti Allah. Nggih. Yen apa carane mangan, yen apa carane berkembang biak, yen apa carane rabi dan sebagainya. Khalqahu summa hada. Qala fama. Lah ngoten iki sik tanya meneh Nabi Raja Firaun. Qala Firaun fama balul qurunil ula. Wes saiki ngene. Apa yang terjadi umat-umat terdahulu? Kayak umat Nabi Lut, Nabi Nuh dan sebagainya. Menurut kamu bagaimana? Dijawab sama Nabi Musa, qala ilmuha inda rabbi. Mengenai pengetahuan tentang sejarah kaum-kaum terdahulu itu sudah tertata rapi ya. Tertulis di Lauh Mahfud dan terjaga kisah-kisahnya sampai nanti akhir hari kiamat. Oke. Bahwa mereka itu akan menjadi sumber pembelajaran kangge kula jenengan, kekafiran mereka yang tentunya juga harus menjadi pembelajaran buat Fir'aun. Ya, orang yang sombong, orang yang ingkar, orang yang bertentangan dengan aturan Allah, akhirnya seperti itu. Oke, ini yang kemudian dipertanyakan oleh Fir'aun. Ilmuha inda rabbi fi kitab, di dalam catatan Lauh Mahfud. La yadhillu, tidak ada yang samar sedikitpun. Rabbi, Tuhan saya, wala yangsa, dan juga tidak ada yang dilupakannya. Nggih, ngapunten binatang sekecil itu loh ya. Ekosistemnya itu ya, napa niku? Komponen-komponennya sebesar apa itu? Kula jenengan karuan ususe ketok, ana usus cilik, usus besar dan sebagainya gitu. Lah terus paru-parune jantunge bareng nondi gitu. Nah ini termasuk yang ditata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadhillu rabbi wala yangsa. Satu ayat lagi, alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salakalakum fiha subula. Gusti Allah sing dadosaken bumi niki sebagai hamparan. Nggih,
sebagai hamparan. Nek cara lagune Roma, langit sebagai atap rumahku, gitu. Dan bumi sebagai lantainya, gitu. Hidupku menyusuri jalan. Itu ada di sini, Pak. Ini lanjutannya. Ja'ala lakumul ardo mahda wa salakalakum fiha subula. Sing ngekei dalan, Pak. Hidupku menyusuri jalan. Siapa yang buka? Gusti Allah. Nggih. Ha niki wau kula meh terlambat gara-gara dalan do ditutup, Pak. Kula tanglet kalih wong kak lho iki apa? Oh, gara-gara PPKM apa, Pak? Mikro. Jadi tingkat RT itu, Pak, kampung-kampung ditutup jalannya sehingga balik lagi di jalan raya. Padahal karepku trabas mumpung naik motor ngoten lho Pak karepku. Nggih, masyaallah niki. Wa salakalakum fiha subula wa anzala minas samai ma'a. Nurunkan hujan. Lah nek Firaun ngaku Tuhan, apa iso ngudukno hujan? Gitu. Niki. Fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta. Lalu dengan hujan itu Allah berkehendak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Terus pada hakikatnya sampai kurma niku enten kurma lanang, kurma wedok. Jenengan nek nate, karena saya itu ketika mondok pernah buruh napa niku nanem pepaya. Niku ternyata pepaya niku nggih nek angel berbuah itu dikawinke, Pak. Nggih, ada seperti itu. Termasuk salak barang niku ngoten niku. Nah, ini yang maksudnya azwajam min nabatin syatta, berpasang-pasangan. Atau dimaknai begini, dari tumbuh-tumbuhan itu kemudian intisarinya dimakan oleh manusia, akhirnya manusia ketemu jodohnya. Nah, berpasang-pasangan. Nah, berpasang-pasangan terus nggak ada PR, bojone meteng, ya kan? Meteng atau hamil, lah nglairke kan ngoten. Nah, itu terus niku berkembang niku. Ya, itulah. Maka kemudian dimaknai bahwa kula jenengan lahir dari saripatinya tanah. Kula jenengan ini berasal dari turab, dari tanah, unsur tanah, hidup di tanah dan akan kembali ke tanah. Nek mbon ngoten, tanah niku kan lambang nang ngisor to, Pak. Nggih to? Lah kula jenengan kudu andap asor, tawadhu. Ngoten. Nah, makanya termasuk ngaji ngeten niki nggih kula namung sareng-sareng ngaji kali panjenengan. Ndak ada di sini yang terus paling pinter niku nggih mboten. Niku mangane sing dikhawatirkan terutama orang yang berilmu itu penyakitnya adalah kesombongan. Hati-hati. Wong sing berilmu, orang yang kaya itu biasanya cenderung kepada keangkuhan dan kesombongan. Padahal al-kibriya uridai, kesombongan itu selendangi Gusti Allah. Jadi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya sekecil apapun, sekecil biji zarrah kesombongan. Kesombongan bisa karena wajah kita, bisa karena harta ilmu kita, pengaruh kita, prestise kita. Itu makanya hati-hati sekali, nggih. Ya, termasuk niki ngapunten mengene tak terus nih lah kaya wong sombong lah nggih. Nah, mulane sakmene wae. Kecuali kalau jenengan badhe buka sharing-sharing pertanyaan monggo silahkan. Monggo. Paring asma sinten? Kiki. Oh, nggih monggo. Kiki biasanya nama cewek ya. Monggo. Nggih. 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 Iya.
Nggih. Sebelum. Nggih. Witir 3 rakaat. Nggih. Ya. Oh, nggih. Iya. Hanya 11, hanya 8. Nggih. Dados ngeten. Nggih, matur nuwun. Jadi justru tarawih itu tidak hanya 2 versi, Bapak. Itu malah 3. 8, 20, 36. Nggih. Yang 8 itu berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi niku salat malam baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan tidak lebih dari 8 rakaat. Lah karena witir itu sebagai penutup salat malam, ya, maka ditambah 3 witir itu. Jadi 11. 11, 23, 39 sama witirnya. Jadinya seperti itu. Nah, kasusnya adalah jadi yang 20 ini sahabat Umar, yang 36 sahabat Utsman. Kenapa Kanjeng Nabi 8 rakaat? Bisa jadi Kanjeng Nabi ini ingin meringankan umatnya sehingga ketoknya. Kelihatannya Kanjeng Nabi sholat di masjid hanya 8 rakaat. Siapa tahu di dalam di rumah ditambahi sendiri untuk amalan-amalan nafsiyahnya. Nah, terkait dengan kasus seperti yang jenengan sampaikan bahwa ketika di suatu masjid ya atau tidak usah perjalanan lah, misalnya suatu ketika ya kita kita sebenarnya dekat dengan Nurullah, tapi suatu ketika malam Ahad, malam Minggu anak-anak ngajak jalan-jalan kepengin nong bebek sinjai umpama ya, setelah Suramadu ada masjid di situ, loh kok hanya 8 rakaat. Kalau ingin, jadi ini 2, monggo silakan. Mau ditambah lagi nanti menjadi 20 karena kadung kebiasaan. Karena kulusain minal biasa wal kulina. Karena kadung kebiasaannya 20 kan 80 rakaat kan sawangan kaya ya apa ngoten nggih. Lah niku boleh jenengan tetap mengikuti itu selesai ya sudah. Tapi ketika kita ingin menambahkan nanti kok mek 8 rakaat rek engko nang omah tak tambahane. Lek kepengin nambahi harus ada niat sejak awal. Sehingga ketika niat sejak awal ingin menjadi 20 rakaat, di situ jamaahlah silahkan dengan masjid itu 8 rakaat, tapi witirnya jangan ikut. Jangan ikut. Lah nanti yang 12 rakaat ditambahkan di rumah, ditambah plus witir 3 rakaat, seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya ingin 20 rakaat langsung di situ ditambahkan sendiri. Di saat imamnya jamaah mereka nutup dengan witir, jenengan lanjutkan sendiri di situ. Kalau sudah ditutup dengan witir, maka tidak sah tambahannya itu menjadi salat malam. Karena dawuhnya Rasulullah, tutuplah salat malammu dengan salat witir, kan ngaten. Akhiru salata lailikum bil witri. Itu hadisnya sahih. Sehingga kalau ada niatan untuk menambahkan menjadi 20 rakaat karena kebiasaan 20 rakaat di Nurullah, maka yang berapa ya? 12 betul ya? Yang 12 rakaat ditambahkan di rumah plus witir 3 rakaat. Tapi kalau tidak, andaikan wis sekali-kalilah 11 rakaat ngikut, ya sudah insyaallah sah. Seperti itu. Kalau di dalam kitab Mizanul Kubra itu disebutkan kalau ingin pindah mazhab ya niat intiqalul madhab. Ya, niat berpindah. Loh, ini kok salat kok 11 rakaat? Saya niat pindah mazhab dari Imam Syafi'i menuju Imam Hanafi. Seperti itu. Ngaten, iki nggih, matur nuwun. Ada lagi? Sudah isa belum? Belum. Monggo, ada lagi. Ya, monggo. Ya. Batasnya malam sampai menjelang subuh. Wis, gampangane ngoten. Kira-kira subuh kurang 5 menitan lah. Ya, amrih tapi intinya malam itu ya mulai dari ba'da isya, nggih, ba'da isya sampai menjelang subuh. Imsak itu termasuk kategori malam. Makanya malam itu dibagi 3. Ada malam yang awal, ada nisful lail, ada sulusul lail. Awalul lail antara habis isya sampai sekira-kira jam 11.30 WIB. Nah, nanti ada sulusul lail sepertiga malam, sekitar jam 3 sampai menjelang subuh. Itu malam semua. Ya, malam semua.
Nah, ketika kula jenengan misalnya nanti malam mau sholat malam lagi, sholat mutlak ya, maka boleh jenengan ketika 20 rakaat jenengan tidak ikut witir. Ya, itu boleh. Nanti malam mungkin ada sholat lagi yang jenengan lakukan baru ditutup dengan witir, itu juga boleh. Tapi seandainya ngikuti 23 rakaat sak witirnya di masjid, lalu kemudian di rumah atau nanti malam mau sholat mutlak lagi, itu juga monggo. Yang penting jangan ditutup witir lagi. Kan ngeten gitu. Jadi monggo, ada beberapa alternatif yang sholat-sholat sunnah itu tetap sah dan insya Allah membawa barokah. Ngeten nggih. Sing mboten sah mboten barokah niku sing mboten nate tanglet, mboten nate ngaji tur, mboten nate sholat tarawih. Apa iki 8 rakaat? Apa iki 20 rakaat? Tibake mboten salat, iku jenenge menungso ndablek. Nggih. Lek masalah jenengan mau salat, lho kula niku kadang-kadang ngeten, Pak. Wong kadung terbiasa 20 ya. Kon ngimami 8 rakaat ngoten niku, jane nggih malah luwih enteng, Pak. Tapi koyo ana sing kurang jangkep. Nggih. Sehingga kadang-kadang witirnya saya harus pamit duluan. Ya, kayak di Cengho itu imamnya ada 2, Pak. Nanti 8 rakaat, ada yang meneruskan ya. Setelah itu sampai 20 baru witir. Itu juga ada seperti itu, ya. Monggo nanti. Tapi kalau seperti di Nurullah ini satu cara, jadi lebih enak nggih, Pak nggih. Lebih enak pokoknya 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Monggo jenengan muga-muga dipun paringi kekuatan kali Gusti Allah. Nggih. Mboten usah kuwatir aku kok ora kuat, insyaallah kuat. Ngoten. Wong jalan sehat tekan ndi ae kuat kok. Gowes tekan Madura Suramadu kuat. Salat 20 rakaat kok dinyang-nyang. Gitu. Niku lebih banyak gerakan, lebih banyak sehat insyaallah. Ngoten nggih. Mangkane tengene doane Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, sekarang ini malam ke-23 bulan Rajab. Nggih. Dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami sampai di bulan suci Ramadan. Ngoten nggih. Saya kira itu jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian kita dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.